balikin, percuma, bonus cuma sekali, percuma. Yang kalian cari ini bonusnya leadership atau sponsor sebenarnya? Leadership. Ujung-ujungnya akhir-akhirnya yang kalian kejar leadership atau sponsor? Leadership. Ya udah, berarti Anda harus pintarkan downline baru Anda, member barunya. Yap. Karena jujur, kalian sampai detik ini melalui nggak ini? Melalui. Yang masih baru-baru aja, yang masih baru misalnya baru 2 hari, 3 hari kan belum ada jadwalnya, makanya langsung daftar. Yang sudah lewat dari sebulan, pasti sudah daftar, sudah ikut training. Betul apa betul? Betul. Yang sudah 1 tahun apalagi, betul nggak? Pasti sudah training, NMT, ada SNL, ada workshop, ada NLT, macam-macam. Maka itu adalah belajar langkahnya. Intinya cuma satu. Kalau kalian cuma berharap bonus sesaat, gampang banget. Berarti mental kalian hanya mental receh. Bukan mental bonus bukan mental pebisnis, tapi mentalnya masih mental biasa, orang kalangan menengah ke bawah. Karena cuma berharap pengen dapat bonus, gak mikirin gimana caranya bonus ini bisa setiap Hari. siap. Berarti kalau sudah ada yang posting wajib daftar Training. gak mau daftar training, balikin postingan. Siap? Siap nggak? Siap. Berani nggak leader-leadernya? Berani. Karena ini ketegasan. Kalau kalian hanya nerima uang postingan gak mau training, yang percuma Anda sendiri yang capek nanti. Betul. Betul atau betul? Betul. Karena jujur, semua yang rata-rata yang bertahan sampai detik ini, saya lihat adalah orang yang komitmen di training. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya nggak? Kamu berapa kali training? 9 kali coba. Wajar nggak sponsorannya banyak? Wajar. Nah ini ada member baru pengennya training cuma sekali. Sekalipun sebenarnya nggak sekali, setengah. Iya. Karena teleponnya telat. Betul. Training jam 10 teleponnya setengah dulu. Ya kan nggak full dong. Mintanya Sen. ya siap ya? Olahlah. Olala. Coba lihat kanan kiri Anda. Apakah dia pelakunya? Apa kabar? Dahsyat. Nggak bisa, betul? Betul. Setelah daftar training, pastikan. Setelah belajar, pastikan dampingi. Di mana? Di pertemuan. Di mana? Di lapangan. Attack and defense. Attack itu menyerang, defense itu bertahan. Bertahan ya mau di home prospect, di base camp, betul nggak? Atau di rumah. Defense, ya itu di home prospect itu defense, attack itu di lapangan, mau home to home, betul nggak? Atau cost to cost, atau warkop to warkop, betul nggak? Cafe to cafe, itu adalah attack. Jadi harus didampingi. Ketika pendampingan, pastikan juga benar-benar bikin jadwal. Kata Kak Reza tadi betul banget. Jangan dadak-dadak kalau ngajak upline. Upline itu juga punya kesibukan lain. Yang diurus bukan hanya satu jaringan, bukan hanya Anda, tapi banyak. Dan dia juga punya kepentingan pribadi juga pastinya, entah itu bantuin orang tua dan sebagainya. Intinya sebenarnya jadwal ini sebenarnya mempermudah atau mempersulit sih sebenarnya. Jujur kalian sekolah ada jadwalnya makin sulit atau makin mudah? Coba sekolah nggak ada jadwalnya. Ayo anak-anak masuk. Waktunya apa kamu mata pelajaran? Bebas. Hah? Jam berapa masuknya? Bebas. Makin kacau lah sekolah tersebut. Kacau. Makanya sebenarnya bikin jadwal ini bukan tekanan. Jangan jadikan tekanan bikin jadwal. Kemarin yang udah ikut workshop leader-leadernya bukan tekanan, karena dibuat malam harinya biar pagi harinya sedang melakukan jadwal tersebut. Mas aku mulai sekali kayak jadwal itu ngantuk mas, ya kan? Ngantuk. Alasan selalu benar. Alas itu ombo, alasan luwe ombo. Betul apa betul? Alasan itu ombo nggak? Make kan? Make, tapi alas, benar nggak? Alas itu luwe ombo, alasan luwe ombo. Tak terbatas alasan itu. Betul apa betul? Apa kabar? Jadi kalau misalkan kalian pendampingan, pastikan jadwalnya dibikin malam harinya, jangan pagi harinya, bingung nanti. Baru bangun dia netanginnya isu, syukur-syukur.
Ulanginnya jam 11, jadwalnya jam 11. Benar nggak? Betul. Siap? Ya. Habis pendampingan pasti merasakan bonus. Nah, ketika pendampingan ini pasti ada tantangan, hambatan dan Rintangan. karena semua proses, semua alur yang di lapangan itu pasti ada tantangannya. Saya dulu pernah nggak ditolak? Pernah. Saya pernah nggak direcehin? Pernah. Saya pernah nggak ditanya hasil? Saya pernah nggak misalkan ketika janjian terus udah fix tempatnya di situ tapi PHP? Pernah nggak? Jadi kalau kalian mengalami hal tersebut, jangan seakan-akan waduh Melia sulit, Melia bukan jalanku, Melia hanya rezekinya Mas Kamsur. Jangan kayak gitulah, ya nggak? Karena semua di sini adalah orang-orang yang kuat mentalnya di sini dilatih, terbentur. Betul nggak? Betul. Siapa yang siap terbentuk? Saya. Ya harus siap terbentur. Harus siap sakit hati. Makanya sebenarnya antara sakit hati dan kecewa itu hal yang wajar. Tapi pentingnya memiliki hati seluas samudra. Ngerti samudra? Bukan ini, bukan kiai, bukan samudra itu. Bukan laut, kan ada nama samudra, Imam Samudra. Nah, samudra itu laut, ya, laut. Saya mau ujung mana nih? Ngerti laut ya? Tidak mungkin di sawah, benar nggak? Misal ada becak tenggelam di sini, masuk ya? Masuk. Hilang becaknya? Apalagi mobil? Hilang? Pesawat? Kapal? Ya. Gunung? Masukin sebuah hilang tak? Ya benar. Makanya pentingnya memiliki hati seluas samudra. Ya, ojo gampang ya, kalau bahasa zaman sekarang jangan gampang-gampang semua dipikir. Kasihan, hati kalian cuma satu. Siapa? Hati cuma satu, masa rela disakitin banyak orang? Apa kabar? Bener nggak? Biasa aja di PHP. Sebelum kenal Melia pun udah biasa di PHP. Seharusnya join Melia udah lebih tebal daripada PHP, bener nggak? Seharusnya gitu loh. Misalkan dimarahin upline, ya nggak? Dimarahin upline atau jangan dilihat marahnya, coba berpikir positifnya. Kenapa upline marah? Sebabnya apa? Misalkan sebabnya orang, sebabnya apa? Misalkan diarahin prospek tapi malah pacaran, ya wajar loh upline marah. Betul apa betul? Maksud baper ditanggepinnya dengan baper, keliru, benar nggak? Jadi kalau misalkan pendampingan, siap-siap melalui tantangan, hambatan, dan rintangan. Siap? Ya. Nah benar, siap nggak? Ya. Siap nggak? Dijauhi teman? Teman? Siap. Sahabat? Jauhin kita? Siap. Siap nggak tetangga memantau kita? Karena biasanya kalau kita dalam proses nggak ada yang manis, betul? Seperti ininya siapa leader dia bikin TikTok, bener nggak? Kenapa perjuangan itu nggak ada yang manis? Ada sama leader Adis ya? Lihat TikToknya mereka. Karena perjuangan ini pasti berkeringat, bener nggak? Dan keringat nggak ada yang manis. Bener nggak? Kalau yang belum berkeringat berarti belum berjuang, bener nggak? Kabar? Lihat TikToknya dia punya TikTok, artinya apa? Kalau misalkan kalian pendampingan pengennya mulus-mulus aja, benar nggak? Mulus-mulus aja, ini nggak akan pernah ditemui. Sampai mau cari kepada leader siapapun dari Sabang sampai Merauke, bahkan bukan hanya di Melia, di luar Melia tuh, sekelas yang namanya Raffi Ahmad, pernah nggak melalui tantangan hambatan rintangan? Juragan 99 ceritanya, perjuangannya merintis usahanya, pernah nggak melalui suka dukanya? Ada nggak? Ya, pernah yang susah cari makan, buat makan. Saya melihat itu di YouTube. Ternyata orang yang sukses itu memang rata-rata berhasil melalui tantangan hambatan rintangan. Tapi yang nggak bisa melalui atau bahkan menghindar dari tantangan hambatan rintangan, dia hidupnya nggak akan berubah. Betul apa betul? Betul. Raffi Ahmad pernah nggak ketangkep masalah narkoba?
stagnan. Dia berpikir udah hidupku gak ada artinya lagi. Apakah mungkin bisa punya Lamborghini, punya rumah miliaran? Dan mungkin. Karena itu semua karena melalui tantangan, hambatan, dan rintangan. Dan setiap mau naik level pasti ada tantangan dan rintangannya. Betul apa betul? Contoh kalian main games, ada nggak tantangannya? Ada. Kalau zaman dulu itu ini apa namanya? Main keyboard. Kau main keyboard masanya kalian? Keyboard ya sih? Sing melewati ini coba nih keyboard kalau apa nih lurus aja. Bosan ya? Di sawah itu laku ini bener nggak? Game apa yang main di sawah lurus gitu tuh? Super Mario ada yang dilompatin, dihindari, bener nggak? Paham nggak? Setiap mau naik level ada nggak cobaannya yang lebih berat lagi? Sama di media juga sama. Kalian kalau merasakan kayaknya semakin berat, seharusnya kalian yakin bahwa berarti bentar lagi mau naik level. Berarti bukan levelnya tapi naik bonus. Di media kan nggak ada level, maksudnya level itu ada habis ini mau dapat rezeki besar. Makanya ketika helm jatuh kita zaman dulu, apapun kita ngalamin ban bocor, helm jatuh, ya nggak dikunciin. Saya pernah dikunciin sama ibu kos lah. Zaman dulu bukan ibu kos, ibu asrama. Saya dulu tinggalnya di asrama di kampus. Dikunciin, pulang jam 10 malam, jam 11-an, karena jam 9 udah ditutup, dikunciin. Saya cuma bilang meledak. Ban bocor, meledak, ya saya meledak. Helm jatuh, meledak. Ya nggak? Sampai nilai, pernah dapat nilai D. Saya bilang meledak. Saking apanya? Setiap ada tantangan hambatan rintangan saya berbicara meledak. Saya ingat di sini. Pernah hilang satu jaringan, satu jalur, satu line. Ada sekitar satu orang prospek itu 50 orang. 50 orang hilang. Tadi leader Andika cuma bilang 12 orang hilang. Saya 50 orang hilang. Ninggalin saya di Melia. Saya cuma bilang meledak. Karena apa? Karena saya yakin tantangan hambatan rintangan saat pendampingan jaringan pasti selalu ada. Sama mau tanya siapa? Bahkan Pak Syukur Nababan pun dengar nggak? Pernah nggak ditolak? Pernah nggak pendampingan luar kota? Pernah nggak di PHP? Pernah. Ya nggak? Leader Ririn, leader Fani, cewek-cewek yang sedang on fire saat ini pernah nggak melalui tantangan hambatan rintangan? Bahkan pernah bikin ser-seran OPP yang hadir cuma 2 orang, pernah. Tapi apakah tetap terlaksana? Dilaksanakan. Ya, karena apa? Selalu setiap pendampingan jaringan, setiap kalian berproses di lapangan baik di on-proses pasti ada tantangan hambatan rintangan. Kalau kalian menghindar dari itu ya jangan harap bonus besar. Kan tinggal selangkah lagi sebenarnya, tinggal sabar sebenarnya. Betul apa tidak? Betul. Prospek udah, follow up udah, posting udah, daftarin training downline udah, benar nggak? Pendampingan udah. Misalkan kalian bertanya kapan hasil? Mau tahu caranya nggak? Mau tahu jawabannya nggak? Mau tahu jawabannya? Temuin Tuhan, temuin Allah. Sampai pengen ngerti jawabannya. Apa maksudnya? Ya minta, sholat, tahajud. Yang biasa sholat malam, tahajudnya lanjutin. Yang biasa duhanya lakuin. Jangan ketika ngejar dunia, saking bener ambisinya tinggi, sampai melupakan hal-hal lain bahwa semua yang kita lakukan tidak lepas karena ridho Allah. Allah yang mengatakan, "Kowe iki wis wayahe awakmu ngrasakno hasil." Pasti dimehi, gak mungkin enggak. Gak mungkin salah rezekine kowe, gak mungkin salah. Sakjane rezekine iki mlebu nang kene gak mungkin. Karena Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Kapan waktu yang pantas untuk kita merasakan hasil? Makanya tinggal sabar. Siap? Siap. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Terakhir, ini sudah tahapannya. Terakhir yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama,
tanggung jawab. Yang pertama, kenapa kau harus konsumsi? Kenapa kau harus konsumsi? Kenapa? Sebenarnya sederhana, karena bisnis MLM ini adalah konsumen berbasis konsumen, bisnis berbasis konsumen. Kalau kalian jalankan media nggak menjadi konsumen, nggak mungkin bisa meyakinkan orang lain. Minimal dari produk. Misalkan orang tua sakit apa, konsumsi itu dulu. Minimal dapat testimoni dari orang tua. Kalau sudah testimoni dari orang tua kalian dapetin, akan jauh lebih yakin nggak jalanin media? Yakin. Karena rata-rata mengalami testimoni dulu di tahap awal. Betul. Walaupun sekecil penyakit yang mungkin remeh, cantengan misalnya. Iya. Mas aku cantengan, tak kayak propolis, aku cepet warasnya. Mas aku kena latin, tak tetes propolis, kalau itu menit langsung apa? Garing atau enggak hancur mana kecil. Ya itu hal sepele. Ojo kena bacok boleh Hansaplas. Tulis lah. Anda bukan member Hansaplas. Siap. 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 Apalagi musim pandemi seperti ini, patut dijaga imunitas tubuhnya dengan konsumsi rokok. Nggak usah banyak-banyak, 5 tetes saja tiap hari. Per hari 5 tetes saja. Kalau kalian nggak merasa sakit apa-apa, ya udah 5 tetes buat menjaga imunitas tubuh kita. Siap? Habis itu apa? Daftar, bikin daftar nama atau database. Kenapa harus ditulis? Kenapa harus bikin daftar nama prospek? Kenapa? Biar gak lupa. Ya biar gak batin. Masuk bisnis batin batin. Ya nggak? Masuk gue jatah aku. Nah iling-iling, gue ketemu gue nang jalan, ketemu ibu nang pasar, ketemu ke pas. Hei, oh iya. Ya sampai rumah Anda catat, sampai cari di Facebook teman lama, kan ya? Minta bener kata leader siapa namanya? Andika tadi pokoknya piye caranya gitu, oleh nomor WA atau nomor E. Ya enggak? Oh jadi batin. Ya aku main batin-batin. Bener enggak? Temen SD yang udah lama enggak ketemu, bahkan tadi temen TK. Kayak aku BP belum prospek temen TK. Saya belum, karena saya dari kecil itu pindah-pindah. SMI belum lulus, pindah ke sekolah lain karena ikut orang tua kerja. Habis itu MTS pindah Alia. Ya, pindah-pindah saya. Habis itu bentar doang kuliah. Ya, hari kuliah nikah. Jadi aku koncoki wae. Saking akeh bingung ada sing prospek iki. Tapi saya tulis datanya ini teman kampus, Unesa jurusannya saya tulis. Karena kan enggak semua satu fakultas, enggak semua satu jurusan saya tulis. Oh, teman di UKKI dulu ada di unit kegiatan kerohanian Islam. Saya tulis. Saya ada datanya. Teman TK, ini benar saya beneran sumpah belum pernah ketemu teman TK. Sampean cenderung teman TK sangat berarti ngomong. Bener enggak? Kan biar kumbelan bareng. Iya kan? Betul. Kan bisa nostalgia kayak gitu. Kalau kamu pengen beli begini. Jadi nostalgianya gampang. Orang sini cewek dia. Nice breaking langsung. Oke sini toh. Ayo masuk ke kecil banget. Saya belum ketemu TK saya. Teman TK saya itu di Bareng coba. Tapi saya bikin karena orang tua dulu kontrak di Bareng coba kecamatan Bareng. Saya punya rumahnya kelas 6 SMI itu pindah ke Ngoro. Jadi saya teman TK suwe gak ketemu. Konco MI mungkin sih orang beberapa sih ini komunikasinya. Ya sudah ada beberapa yang sudah saya prospek, tinggal di di follow up lagi. Tapi sing TK gak ketemu. Iya wajib lali paling yo sendiri yo. Kan lupa pastinya benar. Bahkan kalau ketemu di jalan pun nggak tahu kalau ini teman TK bisa jadi gitu. Jadi penting. Tapi biasanya rata-rata orang kalau misalkan kitanya baik ketika sekolah pasti mudah dihafal. Atau baiknya banget atau nakalnya banget. Betul apa tidak? Betul. Sing tengah-tengah itu terlupakan. Benar. Kadang
habis wisuda MTS. Biasalah, kan kalau di wisuda zaman kita dulu ini kan, apa namanya, ziarah wali limo, wali songo gitu, itu biasa kan. Saya pernah wali limo kan, kalau nggak salah di Surabaya, disapa sama orang baru, Zul, saya noleh, kan nggak kenal, jalan aja, Zul di wali ini apa, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, Surabaya, Zul, noleh, Zul, noleh sampai 3 kali. Zul kan Zul. Aku tak. Karena kan cowok, cewek mungkin tak samperin. Cowok apa saya? Dulu ketika belum nikah, cowok sampai dia nyamperin. Aku mau cobain ilmu, dia kan balik. Cowok. Kalau Zul mau soal ini, karena apa? Orang mudah mengenali saya. Ya udah, habis itu akhirnya ujung-ujungnya di prospek. Karena saya tulis database, konco MTV. Tapi dia dibanting. Oke, boleh. Bisa nggak? Kontak. Saya kalau disapa orang duluan, dalam hati saya sudah ada kata-kata prospek lah. Wong nek sampai nyeluk jenengku wajib fardu ain harus ke prospek. Guys, ini salah satu penumpang. Kalau saya kayak gitu, mentalnya sampai segitu saya. Kalau orang penumpang di sini wajib tak prospek, wajib. Yang penting database-nya nyimpen dulu. Betul nggak? Betul. Makanya kalau ketemu teman lama jangan langsung gitu loh, jangan sok-sokan. Oh iya. Sampai lali beran ngomong atau tanya alamat kau tinggalkan deh ngopi. Ini ada saya sedang chat-chatan, tapi saya juga kayak saya sedang chat-chatan sama temen apa namanya kuliah, tapi beda bahkan beda wilayah. Saya di Sidawetan, dia itu di Ketintang. Dia jurusan ekonomi dulu. Sekarang dia tiba-tiba ngejapri saya di DM saya di Instagram. DM, saya bilang, lanjutin awal. Ternyata dia orang daerah ini apa namanya, Ganden ini namanya. Oh nanti ajak ngopi, bener ini kapan ngopi loh. Aku berdino ngopi. Ketika dia bilang seperti itu dalam hati saya, prospek lah dasar. Tapi orang anggur. Ya. Bayangin berdino ngopi. Tapi saya jual mahal, tarik ulur. Bahasanya itu bukan saya yang selalu terlihat butuh, tapi tarik ulur. Kadang saya pikir, aku jadi repot, gini. Dia ketika bilang repot, saya juga nggak mau kalah. Oh iya, aku jadi repot. Jadi saya nggak mau kalah. Nanti ketika ketemu habis dia, minimal 7 paket lah. Daftar nama wajib ditulis, wajib dibatin. Siap? Habis itu terus alat bantu. Nah ini teman-teman, coba saya tanya, siapa yang bawa alat bantu sekarang? Bukan ini alat belajar. Bener ya? Flipchart ada? Bawa angkat yang bawa flipchart. APS. Ternyata masih banyak yang tidak membawa alat bantu. Misalkan ada yang bilang gini, Mas, ini kan jadwalnya home sharing, bukan jadwalnya prospek. Loh, sampai liwat jalan nggak? Apa mabur gimana? Liwat jalan. Sampai ngumpul, apa liwat jalan? Kan jalan akeh nggak menungso. Oke. Bisa nggak kalian pura-pura tanya jalan? Bisa. Kan itu ada 30 cara. Saya nggak akan bahas lagi karena waktunya mepet. Itu di SOP kan ada. Salah satunya tanya alamat. Masih apa sampai ngerti tujuannya? Bener, ngerti. Alatnya sekarang kalau iya ngerti. Israel kan sampai pura-pura, bener nggak? Apa belok, mengisi bensin bawa atau mau sampai ke dalam, bener nggak? Pak, arah ke sekarang kemana ya Pak? Kan bisa aja. Betul.
nek sampean sing mandek niku. Oke. Sampeyan noleh nana, noleh ngiwo iku menungso apa dudu? Manungso. Apa kok gak ditawani? Dengan PD-nya. Saya dulu aja gak bisa kelihatan orang kok. Orang kanan orang tua, kiri orang tua, ngarep orang tua, buri orang tua. Arahnya langsung brosur. Aku ajak komunikasi dulu. Mas mau kemana? Asli mana? Itu membiasakan diri kita. Betul apa betul? Betul. Gak ada bantunya gak ono. Brosur gak ono. Kartu nama gak ono. HVS, picture, apalagi biasanya alat bantu. Dosis, buat dosis sudah ada yang punya? Ada deh. Coba saya bagikan yang belum punya. Ya enggak? Ini saya bagikan satu-satu aja. Jangan banyak-banyak. Oh, akeh itu kayak bungkus kaca. Ini dosis. Karena mungkin banyak yang belum punya ya, terutama yang baru-baru. Ini nanti gunanya untuk melihat ketika ada orang tanya, Mas, penyakit stroke itu pirang tetes, Mbak, penyakit ambeien itu pirang tetes, Mbak, panu itu piye? Bener ya? Panu ya panu, pekulu panu. Maksudnya jangan molesinnya. Ya, ini saya bagikan, bener nggak? Saya bagikan, tolong nanti bener-bener kalau bisa di ini ya, laminating, dilaminating dan gak gampang kena banyu, bener nggak? Terus ditempel di mana? Mau ditempel boleh, mau ditaruh tas boleh, betul nggak? Coba bagikan ini ke belakang, bagikan ke belakang dulu, ya, bagikan ke belakang dulu, bagikan ke belakang deh, lempar ke belakang dulu, ya, satu-satu aja, ya, baru satu-satu ke belakang, satu-satu ya, jangan banyak-banyak, satu-satu, satu. Sing leader aja, sing leader wis duwe ya. Sing member wis wis di. Satu. Yo cocok kamu. Pengen goblok. Kayaknya ini sih wis Ya Allah. Kurang. Belum dapat. Udah. Itu. Siapa yang belum? Iya, itu dia. Bisa. Liter kok. Ya. Tolong, ya ini udah jangan dibaca sekarang, nanti di rumah ya. Nanti kalau dipahami, dan ini kalau bisa jangan sampai hilang. Kalau bisa dilaminating, baru ditempel di depan di samping kaca kalau cewek misalkan yang sering kelihatan lah di depan lemari kayak atau di depan pintu kayak di balik pintu, benar ya? Biar kalian gampang nyarinya, jangan sampai hilang. Karena itu ilmu, ini dari dokter ilmunya langsung. Ya, kalian dokter apa bukan? Jangan sok-sokan, betul ya? Siap? Ini ilmu dari dokter. Ojo sampai nyepelin no. Siap? Terus apa lagi kartu nama? Yang belum punya kartu nama usahakan kalian bikin. Banyak kok sekarang pembuatan kartu nama. Bahkan murah betul ya 100 lembar. Contoh ada nggak? Bukan kartu member ya. Kartu nama, bikin sendiri aja. Ada yang bolak-balik, ada yang cuma depannya aja. Ketika kenalan sama orang, ya paling enak ngobrolnya, nggak usah lama-lama, nggak usah milih kertas. Masuk ke bisnis, mari ngomong terus kamu punya bisnis bagus begini. Boleh minta nomornya jadi kak gue HP atau lali nomornya moro-moro nyuek kertas. Masuk ke bisnis, ukuran nomornya nyuek kertas. Ya biar minimal elegan lah kalian. Baik nanti bisa hubungi kartu nama saya, ini nomor saya. Oke, mantap mas. Sampai ketemu. Asik. Ketika lama apa namanya mau ini contoh aja ilustrasi maju. Contoh ketika kenalan sama orang, misalnya. Ini kalau yang baru-baru jangan dulu dilakukan karena habisin teman dulu. Tapi yang udah merasa database temannya udah selesai, terus ingin militan cari orang kenalan baru. Contoh ini kenalan baru. Misalnya numpak sepeda ya, lampu merah misalnya. Ayo, kok jolong?
juga lagi mau ngembangin di 6 bulan ke depan ini, saya ingin ngembangin bisnis saya. Nah, ini ada apa namanya? Kartu nama buat sampai mungkin ada saudara atau teman. Jadi jangan nembak ke dianya. Jangan nembak ke dia. Mungkin masnya atau mbaknya butuh, jangan kayak gitu. Tapi ngomongnya adalah mungkin ada saudara atau keluarga yang butuh penghasilan tambahan atau kerjaan tambahan, bisa hubungi saya. Kebetulan saya lagi ngembangin bisnis. Kan ini pasti lampu merah, kan mungkin merah terus. Betul. Nanti ngomong aja jauh-jauh. Betul nggak? Ojo sampai bahas 5 pilar nanti. Aku bahas 5 pilar lampu merah. Hijau ya kan. Syukur-syukur kalian berdoa mudah-mudahan cepat hijau. Biar dia nggak punya banyak pertanyaan. Nanti hubungin aja mas, boleh hubungi saya ya. Oke mas, lampu hijau. Ya, paham ya? Ya seperti itu, sederhana aja. Penting nggak berarti? Daripada sambil mas, misalnya HP atau nggak nyobek kertas nggak apa-apa. Mas, gue nomor WA. Kadang nyetok mau HP, ya nggak? Kadang HP ini kan tas, Israel ini tanggung HP, paling enak kartu nama. Murah kok. Cuma berapa sih? 25 100 lembar loh. Masa orang selawe demi kita punya database baru. Tapi tolong yang belum 3 bulan atau member benar-benar baru, tolong jangan gunakan ini dulu. Habiskan teman yang dikenal dulu. Siap ya? Yang sudah lewat dari 3 bulan, boleh silakan pakai apa namanya kartu nama. Ya, jadi alat bantunya harus dilengkapi. Siap? Apa kabar? Habis itu, ya setelah alat bantu adalah prospek dan follow up. Tadi udah dijelasin ya. Terus yang kelima, hadir dan mengundang. Terakhir, coba ya, siapa yang ingin sukses? Tugas tanggung jawab pasti dilakukan. Pasti. Orang yang dapat gaji berarti dia sudah melakukan pekerjaannya di luar sana, betul? Orang yang lulus berarti sudah melalui ujian-ujiannya, betul? Orang yang ingin dapat bonus di Melia wajib melakukan 6 hal ini. Siap? Konsumsi, bikin daftar nama, alat bantu, prospek dan follow up, hadir dan mengundang, dan training. Nah, yang terakhir ini saya sampaikan tanggal 12 besok, tanggal 12 September ini benar-benar training yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena ada leader tamu. Kalian gak akan nyesel lah ketika daftar, karena ini sosok perintis di Jawa Timur. Si pembabat alas. Ngerti pembabat alas? Dia melihat boromono sing ngerti, tapi dia termasuk orang yang membabat alas di Jawa Timur. Dan termasuk orang yang bisa beli mobil dalam jangka waktu hanya 6 bulan. Kalau kalian nggak daftar, berarti kalian sudah tajir. Kalau kalian nggak mau belajar, berarti kalian sudah punya mobil. Ya, entah itu mobil-mobilan atau apa nggak tahu. Ya, apa kabar? Berarti siap nggak lakukan tanggung jawab? Siap? Maka itu terakhir saya katakan teman-teman, besok jadwalnya adalah UPP Lamongan, ya. UPP Lamongan Kota gabungan, usahakan kalian adalah hadir dan mengundang karena itu termasuk apa? Tugas dan tanggung jawab. Siapa yang melakukan tugas dan tanggung jawab, dia akan bisa merasakan penghasilan di Melia Sehat. Siap? Apa kabar? Apa kabar? Melia Mantap? Ya. Hari ini teman-teman sudah belajar. Hari ini teman-teman sudah paham bahwa pentingnya belajar di Melia Sehat Sejahtera. Betul? Bahwa di Melia Sejahtera adalah proses belajar itu adalah langkah pertama. Gak layak kalau kalian menanyakan hasil sedangkan kalian belum tahu ilmu-ilmunya. Siap? Apalagi yang pinter misalkan cuma kalian aja, tapi jaringan kalian, downline kalian, kanan kiri kalian tidak tahu apa-apa. Kalau yang pinter cuma kalian, percuma. Karena di Melia suksesnya bukan hanya untuk diri kalian, tapi juga bisa mensukseskan teman-teman dan jaringan kita. Siap? Siap. Maka besok siap mengundang? Siap. Siap meramaikan UPP? Maka saya percaya kalau teman-teman misalkan terus lakukan
tindakan, terus lakukan belajar, bertindak, belajar, bertindak. Saya percaya setiap proses dalam menjalankan bisnis Melia, jangan harap langsung mendapatkan hasil. Apalagi hanya berpikir uang. Karena uang adalah hasil akhir dari sebuah proses Anda. Betul? Uang adalah output dari apa yang Anda lakukan setiap hari. Melia Sehat Jatera bukan bisnis yang dibangun 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, bukan. Tapi bisnis Melia yang bisa Anda lakukan adalah membangun setiap hari. Apa yang Anda lakukan setiap hari? Apakah Anda lebih sering mengeluh setiap hari? Apakah Anda lebih sering rebahan setiap hari? Ataukah Anda jauh lebih yakin bahwa setiap hari Anda lakukan dengan proses ISN yang tepat dan benar? Anda lakukan prospek, Anda lakukan follow up, Anda lakukan pendampingan, Anda lakukan terus-menerus, ajarkan seluruh jaringan, belajar, lakukan. Maka saya percaya apa yang saya rasakan hari ini bukan suatu hal yang fake atau hal yang cuma-cuma atau palsu. Tapi apa yang saya rasakan akibat saya melakukan di tahap awal. Dulu saya juga merasakan penolakan, dulu saya merasakan penghinaan. Tapi saya percaya, buat apa saya kalau misalkan dihina tapi tidak bisa membuktikan? Karena penghinaan itu akan terus seumur hidup kalau kita hanya berdiam diri. Maka lakukan tindakan, buktikan kepada mereka yang menghina kita, tunjukkan kepada mereka apa yang mereka katakan salah. Buatlah mereka gagal, jangan kita yang gagal. Mereka ingin menjatuhkan bisnis kita, mereka ingin membuat kita gagal di bisnis ini. Tapi jangan sampai mereka sukses membuat kita berhenti di bisnis ini. Betul? Buatlah mereka yang gagal, bahwa apa yang mereka katakan itu salah, apa yang mereka sampaikan itu salah besar. Karena bisnis Melia adalah bisnis yang tepat, kendaraan Melia adalah kendaraan yang tepat, Melia komunitas yang terbaik. Bahkan dari Sabang sampai Merauke bisnis ini sudah berkembang besar. Kalau misalkan Surabaya bisa besar, kalau misalkan Semarang bisa besar, kalau misalkan Malang bisa besar, kalau misalkan Madura bisa besar, maka saya pastikan Gresik, Lamongan dan sekitarnya juga pasti. Maka pesan saya yang terakhir adalah teman-teman, mari berpegangan tangan, mari bersama-sama kita buktikan. Mari kita berpegangan tangan terus. Jangan sampai kita saling menjatuhkan. Jangan sampai kita sikut kanan dan sikut kiri. Siap? Ketika ada teman kita yang mau meninggalkan Melia, kita angkat dia, kita tarik dia, kita yakinkan lagi dia. Ketika ada orang yang berusaha menjatuhkan bisnis ini, kita harus berbondong-bondong, kita harus kerjasama. Karena kalau saya keras orangnya sebenarnya, saya membangun bisnis ini sudah 7 tahun teman-teman. Saya membangun bisnis ini dari nol. Saya membangun bisnis ini dengan air mata. Saya membangun bisnis ini dengan kerja keras. Saya membangun bisnis ini dengan keringat. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan bisnis saya, seharusnya sudah sepantasnya saya bertindak. Begitupun dengan Anda yang sudah berproses 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan bangunan Anda, ibarat sebuah bangunan ada orang yang mau merobohkannya, Anda marah kan? Maka ayo berbondong-bondong kita jaga bisnis ini dengan elegan, dengan sopan. Kita jaga nama baik alma mater perusahaan kita, PT Melia Sehat Sejahtera. Karena Melia Sehat Sejahtera adalah perusahaan yang sangat tepat, perusahaan yang sangat memberikan solusi kepada siapapun. Tergantung kita mau membawakannya dengan cara seperti apa. Maka pesan saya terakhir adalah rubah karakter kita terlebih dahulu. Jangan berharap hasil, tapi rubah karakter Anda. Yang mungkin sholatnya belum jangkep, yang masih bolong-bolong, perbaiki sholatnya. Yang mungkin masih sama orang tua suka bentak-bentak atau bahkan berani sama orang tua, pelan-pelan Anda rubah. Karena bagaimanapun Anda mengejar penghasilan besar, kesuksesan, tapi kalau Anda berani sama orang tua tidak akan ada berkah. Maka pesan saya terakhir kepada Anda teman-teman, tolong bantu saya untuk mensukseskan Anda. Tolong bantu saya untuk membuktikan kepada mereka yang menghina Anda bahwa Anda layak dan sangat pantas untuk diperhitungkan membangun bisnis di Melia.